Setelah melalui perjalanan panjang berkeliling Indonesia, gelaran basket paling bergengsi tingkat SMA Honda DBL 2015 mencapai puncaknya. Dari tahun ke tahun, Honda DBL telah berdedikasi untuk menjemput semangat-semangat baru, memupuk bakat dari bintang-bintang basket tingkat SMA yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dari puluhan ribu peserta yang mengikuti ribuan pertandingan tiap musimnya, terpilih talenta terbaik yang akan berkesempatan meningkatkan kemampuan. Tak hanya berkompetisi, Honda DBL juga konsisten mengembangkan potensi. Honda DBL Camp hadir sebagai pusat student athlete terbaik dari seluruh negeri. Melalui Honda DBL Camp, para pemain dan pelatih akan menimba ilmu. Selepas dari camp, ilmu tersebut bisa dibawa pulang dan dibagikan pada pemain lain, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan peningkatan kemampuan yang menyeluruh. Dengan wajah penuh semangat dan antusiasme tinggi, para pemain terbaik dari seluruh penjuru Indonesia ini tiba di Honda DBL Camp. Tampak mereka begitu bersemangat dan tidak sabar untuk menghadapi hari-hari latihan yang ketat namun menyenangkan di Honda DBL Camp. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Amerika. Lebih dari 200 peserta akan diseleksi menjadi 50 orang putra maupun putri. Kemudian akan diseleksi lagi menjadi 24 orang dan finalnya akan menjadi 12 orang putra dan putri yang merupakan tim Honda DBL Indonesia All Star 2015. Sungguh sebuah perjuangan panjang yang membutuhkan komitmen dari kerja keras pantang menyerah. Serangkaian kegiatan awal sudah menunggu mereka. Seluruh peserta harus mengikuti tes awal seperti measurement test untuk mengukur berat, tinggi badan, lebar dada, panjang lengan, lebar telapak tangan, dan lompatan. Tahun ini mereka juga mengikuti tes kesehatan yang merupakan terobosan baru. Ada 3 macam tes yang dilakukan, yaitu pemeriksaan vital sign, body mass index, dan tes darah yang dilakukan di laboratorium. Tujuan tes kesehatan ini adalah untuk memastikan stamina pemain benar-benar dalam kondisi prima sebelum berangkat ke Amerika. Tes ini dilakukan oleh National Hospital Surabaya sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan Honda DBL. Semangat dan tekad terpancar kuat di wajah mereka. Mulai hari ini, mereka akan menyerap semua ilmu yang diberikan agar bisa pulang dan berbagi dengan rekan-rekan satu timnya. Perasaan saya tentunya senang bisa mewakili Sumbar first team ke Surabaya, dan saya juga senang di sini dapat pengalaman baru dan juga dapat teman baru, dan saya berharap semoga saya bisa terpilih menjadi DBL All Star. Menurut saya acara ini sangat positif ya, 100% sangat positif, karena dengan adanya acara ini kita dapat berlatih secara keseluruhan dan juga menambah teman baru tentunya. Dan berlatih itu tidak di kawasan Sumbar saja, hanya juga di kawasan seluruh Indonesia. Dan tentunya ya menambah pengalaman lah, sangat menambah pengalaman. Untuk bisa lolos ke Honda DBL Camp sendiri sudah merupakan pencapaian luar biasa. Karena mereka sudah menjadi yang terbaik dari total 37.000 peserta Honda DBL 2015. Wow, bagus banget. Stadionnya lengkap semua. Bahagia dan senang dan dapat pengalaman yang baru. Tegang karena dari seluruh Indonesia datang untuk mengikuti ini hanya untuk merebut tiket ke Amerika. Ya, punya tekad untuk masuk ke DBL All Star. Kita akan merubah sejarah di sini. Ya, untuk besok bisa membanggakan orang tua juga membawa nama Papua sampai ke Amerika. Inilah kesempatan bagi seluruh peserta untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Terpilih atau tidak ke Amerika, seluruh peserta harus mengerahkan kemampuan terbaik dan menggunakan kesempatan langka ini untuk memacu diri lebih maju lagi.
Sebenarnya Honda DBL Camp ini adalah salah satu event camp terbesar yang kita laksanakan kurang lebih seminggu, dan kita kerjasama dengan pelatih-pelatih terbaik dari luar negeri. Kita pernah kerjasama dengan pelatih dari Amerika, pemain NBA juga pernah kita datangin untuk Honda DBL Camp ini. Terus kita secara rutin kerjasama dengan World Basketball Academy yang dari Australia. Ini adalah camp terbesar, kumpulan pemain dan pelatih terbaik dari seluruh Indonesia. Ini total peserta yang ikut di Honda DBL Camp ini hanya 250, hampir 250 pelatih, tepatnya 245 pelatih dan pemain dari seluruh Indonesia, dari 37.000 pemain seluruh Indonesia. Kita memberikan semua materi yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya, supaya mereka ketika balik, mereka bisa menginspirasi teman-temannya di daerah masing-masing. Hari pertama mereka harus menikmati suguhan atau menu latihan dari WBA, yaitu skill station yang terbagi dari 6 poin. Terus hari kedua masih sama skill station dan sebagainya. Terus ditambah tes beep test. Jadi selama 2 hari mereka berkompetisi, mereka bekerja keras untuk mencari siapa yang terbaik, 50 putra dan 50 putri. Selanjutnya di hari ketiga, 50 campers putra dan 50 campers putri ini akan berusaha mencari 24, berebut 24 tempat yang terbaik. 24 terbaik putra dan 24 terbaik putri, dan selanjutnya hingga hari terakhir mereka akan berusaha mendapatkan siapa yang layak menjadi Honda DBL Indonesia All-Star, yaitu 12 pemain putra dan 12 pemain putri. Sedangkan bagaimana dengan coach? Coach juga tidak jauh berbeda dengan pemain. Mereka juga akan berkompetisi selama kurang lebih seminggu melalui medical test, tes macam-macam, tes ada psikologi tes, ada ilmu psikologi, ada kelas statistik, ada kelas Vibaru dan sebagainya. Mereka akan berlomba hingga hari ketiga untuk mendapatkan space, yaitu 12 coach terbaik yang akan melalui seleksi untuk mendapatkan 4 pelatih yang berhak mendampingi tim di Honda DBL Indonesia All Star, yaitu 2 pelatih putra dan 2 pelatih putri. Jadi coach yang sejumlah 45 orang akan diseleksi menjadi 12 di hari ketiga, dan selanjutnya di hari terakhir mereka akan menjadi pelatih Honda DBL All Star, 2 pelatih putra dan 2 pelatih putri. Selamat datang di Honda DBL Camp 2015. Tidak ada satupun yang bermalas-malasan atau bersantai di Honda DBL Camp ini. Semua peserta menggunakan kesempatan ini dengan serius. Inilah calon-calon pebasket tangguh yang akan mengharumkan nama bangsa di ajang basket bergengsi. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senadanya detak-detak. Do it for everyone. Make my life a beat. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng, mejeng bareng, lapar bareng, dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita! Friendship Bracelet. All you beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat.
Di hari pertama, atmosfer kompetisi sudah mulai terasa. Tak ada satupun peserta yang terlihat tidak serius. Semua melompat, berlari, menembak dengan tepat. Di hari pertama ini, ada 6 materi yang diberikan oleh 5 orang trainer WBA Australia yang didampingi oleh para trainer dari Indonesia. Selain ditempa dengan peningkatan kemampuan di lapangan, para peserta camp juga diberikan materi tentang skill, fisik, juga teamwork di dalam kelas. Mereka bukan saja dituntut memiliki fisik yang prima, namun juga harus memiliki ketangguhan mental yang pantang menyerah. Selain itu, para peserta camp juga harus memiliki kemampuan mengasah otak yang tajam agar jitu untuk menyusun strategi saat bertanding. Singkatnya, mereka dituntut untuk tampil luar biasa di segala aspek untuk bisa menjadi pebasket unggul. Kadang sekeras apapun motivasi dan usaha yang sudah diberikan, tetap ada faktor keberuntungan yang menentukan. Inilah yang terjadi pada salah satu peserta berbakat dari Bali yang bernama Tiffany. Hari pertama berat, capek, soalnya kayak latihannya tuh benar-benar diforsir. Lanjut dari satu stasiun ke stasiun lain. Capek, mau kram, tapi mau nggak mau ya dipaksain. Belum berani lihat, kan soalnya belum lihat gimana main semuanya, baru lihat per grup kan. Khawatir soalnya kalau cedera berarti gerakannya agak sedikit dibatasin. Kalau gerakan-gerakan yang explosion tuh masih ngilu, jadi kayak masih dibatasin gerakannya. Kita bebas dulu, go dicoba. Kalau nggak bisa ya ambruk, ya itu aja. Tekadnya kan cuma satu ke Amerika, tapi kalau nasib lututnya nggak baik, ya Tuhan yang izinin berarti bukan jalannya di sini, tapi tetap sih fight, usahain yang terbaik. Kalau udah sampai sini pasti senang banget soalnya perjuangannya panjang kan di DBL juga sebelum berangkat ke sini. Udah sampai sini fight lah, tapi ya serahin sama Tuhan juga. Di hari-hari berikutnya, banyak peserta yang terlihat mengendur permainannya karena kelelahan setelah mengikuti bib test dan tes-tes fisik lainnya. Honda DBL Camp memang terkenal memiliki standar yang tinggi dan masih banyak menu tes lain yang lebih berat sudah menanti. Super lah, capek bener. Aku udah persiapan dari jauh-jauh hari. Latihan DBL, jogging track. Lebih capek di hari pertama, banyak sessionnya. Kerja keras lah, harus kerja keras biar sampai titik terakhir. Disiplin dan kerja keras memang merupakan filosofi DBL Camp. Hanya mereka yang benar-benar memiliki ketangguhan fisik, mental, serta taktik bermain yang prima yang bisa berangkat ke Amerika. Jalan menuju kemenangan memang tidak mudah, namun kelelahan tidak menyurutkan semangat para peserta. Tekad mereka seolah memberikan energi baru untuk terus belajar dan menyerap semua ilmu yang diberikan. Bukan hanya pemain yang serius mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan di Honda DBL Camp, para pelatih yang terpilih untuk mengikuti camp juga serius menghadiri kelas-kelas yang khusus diadakan untuk membina para pelatih. Pembinaan untuk pelatih antara lain adalah berbagi ilmu dan informasi paling terkini tentang olahraga basket agar pelatih bisa menjalankan fungsinya sebagai pelatih dengan ilmu dan pengetahuan yang paling relevan dengan kondisi basket saat ini. Ini pertama kali yang saya ikuti Honda DBL Camp, jadi sangat berkesan sekali. Banyak sekali yang saya dapat dari camp ini. Jadi sangat bangga, terharu juga ada anak didik kita yang bisa ikut Honda DBL Camp ini. Jadi harapan saya semoga menjadi motivasi baru untuk pemain agar bisa lebih baik lagi dalam menghadapi event-event berikutnya. Jujur kita belum pernah menggunakan statistik untuk setiap menghadapi turnamen atau
pertandingan. Jadi kemarin kita jelaskan bahwa statistik memang sangat berguna untuk kita sebagai pelatih mengevaluasi setiap pertandingan. Insya Allah kita berusaha, kita pergunakan mungkin. Bangga lah, soalnya dari beribu-ribu orang sampai bisa masuk di 50 besar lah dibuat dari coach itu. Awalnya sih ya berpikir banyak ya pesaing-pesaing, ternyata banyak yang lebih profesional, tapi kan niat aku kesini dari awal itu cuma mau belajar. Kan aku satu itu kan aku baru ada di sini, jadi intinya niat aku belajar kok, ngambil ilmunya terus bawa pulang ke sana, bawa pulang ke Makassar, bagi-bagi sama orang sana. Ya banyak banget yang di Makassar nggak ada, di sini udah ada semua. Jadi satu kebanggaan buat saya bisa belajar, bisa ngambil semuanya, karena yang sama kali di Makassar itu wawasan di basketnya itu kurang banget, statistik. Soalnya di kelas statistik itu di Makassar bagaimana ya? Soalnya masih belum ada untuk statistik. Mulai dari ya pelan-pelan lah, apa yang aku dapatkan di sini ya pelan-pelan aku bisa terapkan di sana pelan-pelan. Peranan pelatih memang sangat penting dalam membina sebuah tim. Tak hanya harus memahami teknis, pelatih yang baik juga harus bisa menyelami kondisi psikologis para pemain dan mempunyai cara tersendiri untuk tetap menjaga semangat serta motivasi timnya. Inilah bekal yang dibagikan selama camp untuk dibawa pulang dan diterapkan bersama tim. Saat-saat menegangkan seleksi 50 besar tim putra maupun putri pun dimulai. Di sana-sini tampak wajah-wajah yang kecewa karena mereka belum berhasil lolos masuk 50 besar. Namun di sisi lain, ada senyum kebahagiaan dari mereka yang berhasil lolos seleksi tingkat pertama ini. Perjalanan mereka belum berakhir di sini. Masih ada seleksi selanjutnya yang menuntut konsentrasi tinggi dan semangat yang tidak boleh melemah. Sungguh sebuah perjalanan panjang menuju penampilan terbaik. Yang terpilih 50 besar lebih semangat lagi ke sampai 12 besar. Meskipun belum lolos tapi tetap mau berusaha lagi, gak bakalan sampai di sini aja. Senang bang, memuaskan hati selama 2 hari ini biar tembus 50 besar. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. Awali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare.
Setelah babak eliminasi menuju 50 besar, para peserta Honda DBL Camp harus sedikit mengalami perubahan. Mereka yang terbiasa bersama sejak hari pertama, kini harus berpisah. Namun hal ini tidak akan membuat persahabatan menjadi terhambat. Meski saling berkompetisi, telah terjalin persahabatan yang erat di antara para peserta. Menjadi momen langka saat para student athlete dari berbagai penjuru negeri berkumpul di satu lokasi. Persahabatan lintas daerah pun terjalin dengan manisnya. Tim putri dari Manado menjalin persahabatan dengan tim putri dari Aceh dan Papua. Benar-benar cerita manis di tengah sengitnya persaingan di antara mereka. Dari Papua. Dari Manado. Dari Aceh. Ya rasanya senang karena ada jumpa teman-teman baru lagi apalagi dari daerah-daerah lain, bukan daerah sendiri. Terutama ya dari Papua, dari ujung ke ujung. Manado, Pontianak, Aceh, Bali belum terlalu sih, belum terdekat. Ya Jasmine namanya tuh Bali. Terus apa lagi? Lampung, Riau, Jambi, Padang. Oh yo, Manado, Ngana tuh kamu. Iya tuh. Iya. Berkesan sekali. Hanya ketemu teman-teman dari daerah-daerah lain gitu. Saling bertukar pikiran, terus pengalaman baru gitu. Karena berasal dari berbagai daerah, banyak juga kebiasaan yang masih terbawa. Misalnya peserta dari Manado yang sengaja membawa bekal ikan cakalang pedas. Karena kalau makanan di sini kan belum cocok. Kita nggak biasa yang manis-manis dari Manado. Jadi bawa yang khas-khasan Manado. Jalinan persahabatan baru juga terlihat di tim putra. Tim dari Bali, Lombok, Aceh dan Papua tampak selalu saling mendukung meski di saat bersamaan mereka juga berkompetisi. Di sela-sela padatnya kegiatan, mereka selalu menyempatkan diri untuk sekedar santai, berbincang, dan bercanda bersama. Gimana ya, ya unik aja sih. Soalnya kan juga baru tahun pertama, ketemu dari semuanya. Ya belajar bahasa, logatnya juga unik-unik semua. Kayak Namek, itu artinya Namek artinya tuh anak laki-laki. Kalau Namuk tuh anak perempuan. Dari satu tim dulu, pertama satu station barengan, kenalan satu sama lain. Mulai ya unik-unik, jadi lama-lama makin nempel tuh. Kalau jumpa ini ya merasa senang karena lain-lain bahasa seru. Senang sekali ya, karena ini juga pengalaman pertama ketemu dari berbagai daerah gitu. Jujur baru pertama kali ketemu orang Bali nih, bicaranya logatnya nggak sama, jadi kayak Aceh juga baru pertama kali ketemu, bicara sama Aceh lama-lama logatnya udah mirip kayak Aceh juga gitu. Banyak belajar dari teman-teman dari berbagai daerah, bahasa-bahasa, logat-logat. Sebagai utusan daerah, para peserta juga memiliki misi untuk memperkenalkan keunikan daerah mereka pada peserta lain. Para peserta dari Lombok memiliki cara yang unik, yaitu dengan sengaja membawa permen susu khas Lombok dan membagi-bagikannya pada peserta lain. Persahabatan yang manis pun terjalin dari sana. Kerja keras dan tuntutan tinggi selama pelatihan di Honda DBL Camp jadi terasa lebih ringan saat dihadapi bersama-sama. Tak hanya pengetahuan di bidang basket, mengikuti Honda DBL Camp dengan peserta dari berbagai daerah juga membuka mata dan wawasan peserta tentang perbedaan budaya serta kebiasaan tiap daerah. Ini adalah pelajaran berharga yang akan melekat dan berguna dalam menjalani kehidupan di luar basket nanti. Hari ini, tim berangkat dari hotel dengan tujuan berbeda. Tim yang gagal lolos seleksi 50 besar berangkat menuju Gor Pasifik. Sementara tim yang berhasil lolos ke 50 besar langsung menuju ke DBL Arena. Perjuangan mereka belum berakhir. Masih ada 2 kali seleksi lagi sebelum akhirnya terpilih untuk berangkat ke Amerika. Siapakah yang akan tereliminasi hari ini? Semua merasakan tanda-tanda yang sama. Perjuangan berat fisik dan mental benar-benar terasa. Namun tak ada yang bisa menyurutkan tekad mereka.
Inilah semangat yang ingin selalu dicari-cari Honda DBL. Itu sebabnya Honda DBL terus berkomitmen penuh untuk menjemput bakat-bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia untuk dibina dan ditingkatkan kemampuannya. Secara konsisten, Honda DBL terus mencetak pemain-pemain unggulan di tiap tahunnya. Dan dari Honda DBL Camp 2015 ini akan lahir semangat-semangat baru yang siap mengharumkan nama Indonesia di laga-laga basket bergengsi.